Allahumma salli ala Muhammad. Bermain di beberapa bintang sinetron. Tepuk tangannya dulu dong. Di antaranya adalah Sampian Muslim di MNCTV, Raden Kian Santang di NMCTV, Tukang Ojek Mimpi Naik Haji, Setulus Kasih Ibu di Indosiar, Kisah dari Langit di Global TV, Tendangan Si Madon di MNCTV, dan beliau juga sebagai penceramah keagamaan, dai, dakwah TPI, sambut pagi bersama dai, tabligh akbar spesial Ramadan di MNCTV. Tepuk tangannya sekali lagi buat beliau. Dan kami persilakan kepada Ustadz Hariri yang dari Bandung. Bismillah, cek audio, bismillah. Boleh minta gainnya bro. Gain. Bismillah, gain sama middle. Gain, bismillah. Audio monitor, sound control, up, bismillah. Gain, bismillah. Jip, tepuk tangan buat operator keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulai ceramah itu lazim puji syukur dan solawat. Saya pengen biar berkahnya bareng-bareng, baca puji syukur sama solawatnya bareng-bareng. Tim hadroh silahkan ditampar itu hadroh-hadrohannya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah suaranya wa syukru ajib azka sayyidi wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Yang cinta salawat angkat tangannya jamaah, jangan ragu-ragu. Amma ba'du. Saya orang Sunda. Walaupun di Jakarta hanya karena beberapa urusan. Aslinya saya orang Bandung. Saya dijemput di Bandara Juanda
sama sahabat saya sekaligus guru saya Kiai Keren, Gus Ebit Abuya Asnawi, panjang usia sehat walafiat. Dengan sababiah tersambungnya silaturahim ini di Majelis Al-Hijrah, pimpinan yang tercinta Pangersa. Pangersa itu kalau orang Sunda paling menghormati sama seseorang bilangnya Pangersa. Pangersa Kiai Mudarris, panjang usia sehat walafiat. Yang amin naik haji, yang amin umroh berkali-kali, yang amin yang kebon, yang sawah, yang toko, yang warung banyak untungnya. Yang amin yang sekolah, yang ngaji, yang pesantren berhasil ilmu manfaat. Yang amin apa ya? Yang amin yang jomblo dapat jodoh. Masih jomblo aja 2021. Para habaib, para ulama, para kiai ingkang kawula hormati, yang sangat saya banggakan, yang sangat saya nantikan nasihatnya, yang kita doakan ulama di sekitar kita selalu sehat afiat. Dan semua panitia di acara Milad Perdana Al-Hijrah yang sudah terlibat sehingga acara terselenggara. Tepuk tangan buat semua panitia dan yang terlibat, luar biasa. Kalian itu cuma duduk manis, tahu-tahu panggungnya udah berdiri, sound systemnya udah nyala, lampunya udah terang, mubaliknya datang, munsyidnya datang, korinya datang, para kiai datang, para habaib datang. Kalian cuma duduk manis, nyumbang biaya acara aja enggak. Makanya setidaknya mari kita beri penghargaan panitia dengan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirabbil. Saya orang Sunda tidak bisa bahasa Madura, tapi saya bertanya sama Kiai Asnawi. Saya manggilnya Gus Ebit. Gus, ajari saya bagaimana kalau ceramah. Biasanya saya memanggil jamaah kalau ceramah. Kalau orang Sunda bilangnya begini, kapayunen baraya sadayana mugiatin nekanan bagja. Orang sini nggak paham. Makanya saya belajar bahasa Madura. Bagaimana caranya menyapa jamaah dimulai dengan ceramah. Alhamdulillah saya sudah diajari. Insya Allah sahih karena dari beliau yang memang berdarah Madura dan pintar berbahasa Madura. Saya coba. Hadirin Syekh Radin, hadirat Syekh Perot. Loh, kenapa tertawa? Ada yang salah? Astagfirullah. Gus, wah Gus, itu barusan serius nggak Gus? Mereka tertawa Gus. Tapi itu benar Gus ya? Oh benar ya Gus ya? Saya sempat nanya, Gus itu artinya apa? Artinya wahai hadirin yang ganteng-ganteng, wahai jamaah perempuan yang cantik tak terhingga, gitu katanya. Bahasa Maduranya hadirat seperot, gitu katanya. Itu belum selesai, saya diajarin sama Gus Ebit. Kata Gus Ebit diajarin ke saya, katanya hormati ibu-ibu, beri penghormatan lebih. Saya diajari. Ngomongnya begini. Bombo tedung bingko. Begitu ya Gus, betul ya Gus? Saya tanya Gus Ebit siang-siang di Surabaya, Gus artinya apa? Artinya ibu-ibu ahli surga, begitu katanya. Ya saya suka ngomongnya, makanya saya coba bombo tedung bingkok, bombo sepoh-sepoh tedung bingkok. Betul. Wah terima kasih Gus, ada royalti Gus 40%. Alhamdulillah, sedikit-sedikit saya belajar bahasa Madura, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil. Walaupun saya tidak paham bahasa Madura, tapi saya tertarik dengan bahasa Madura. Sampai dapat julukan bahasa Inggris dari timur. Karena memang keren nih, Masya Allah. Walaupun agak susah saya ngejar bahasa. Orang Madura bilang tangan itu tanang.
Kok kebalik-balik ya, tapi ya sudahlah, ini kekayaan budaya Indonesia. Saya Muhammad Hariri, saya Indonesia, NKRI harga mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat apa ini? Yang hafal baca, yang baca saya doakan uangnya banyak. Amin. Yang tidak baca saya doakan giginya lembek. Amin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Salatin turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bikal jihan li ihya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu bikal jihan li ihya wa ilahi dinil Islam. Tampar guys. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bikal jihan li ihya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu bikal jihan li ihya wa ilahi dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. mudah-mudahan suara saya seindah suara Ceng Rido. Ini Ceng Rido Kalimantan, idola saya. Keren suaranya, mantap. I love you Ceng Rido. bersuara sebut nama Allah di bulan Syawal yang diberkati. Allah, Allah, Allahu Allah. Angkat telunjuknya. Allah,
yang kompak. Sallallahu So, ya, walhamdulillah. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang lain mah nyanyi nggak jelas penuh semangat, kita mah salawat guys. Yang cinta salawat tepuk tangannya. Anda, nggak masalah suaranya fals, nggak masalah suaranya tidak sekeren Ceng Ridho, nggak masalah. Ente suara fals nggak masalah. Yang penting bukan suaranya, yang penting itu cintanya. Suara kita biasa-biasa karena lahir dari lisan yang biasa-biasa, tapi cinta kita luar biasa. Makanya katakan kepada Nabi tercinta, terimalah cinta ini, lagu ini, salawat ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu, aku tak punya bunga, aku yang ku punya hanyalah hati yang tulus padamu, tulus padamu. Yang paling penting hatinya tulus, cintanya luar biasa. Benul, betul. Betul. Daripada orang-orang yang hanya merasakan kekecewaan dari cinta yang tak pernah berbalas, guys. Sebuah riset membuktikan ada 4 hal yang manusia cenderung mengatakan itu adalah cinta terbaik yang pernah ada. Tapi Islam mengkritiknya, coy. Ada 4 hasil survei, 4 hasil riset. Katanya ini yang paling dicintai manusia. Dan manusia berkata inilah 4 cinta terbaik. Tapi ternyata syariat mengkritiknya, coy. Yang pertama dikatakan hasil riset guys, cinta terbaik itu cinta dari orang tua. Islam mengkritiknya karena kata Islam cinta orang tua itu masuk kategori yuslihu fil awal la fil akhir. Terasa di awal tidak di akhir. Maksudnya adalah berkesesuaian dengan seiringnya berjalan waktu. Kondisi fisik mereka, usia mereka, kemampuan mereka menurun, coy. Waktu kita masih kecil, orang tua yang ngurus kita. Bisa-bisa orang tua sudah tua, kita yang urus mereka, betul tidak? Waktu kita kecil orang tua biayain kita. Kalau orang tua sudah tua, kita sudah dewasa, bisa-bisa kita yang urusin orang tua, betul tidak? Ini membuktikan bahwa cinta di hati mereka mungkin tidak berkurang, tapi kondisi fisik berikut usia ini membuat cinta mereka menjadi sulit untuk dibuktikan pada beberapa kondisi dan keadaan, coy. Betul tidak? Di sini ada orang tua di sini ada anak yang tidak sopan sama orang tua. Orang tua sudah kasih habis-habisan buat kau, guys. Orang tua ngelahirin kamu aja susah. Andai kau menjadi seorang sultan, andai engkau seorang raja, punya tahta, punya kerajaan, lalu kau berkata kepada ibumu, "Mama, ku berikan seluruh hartaku, Mama, ku berikan seluruh kekayaanku, Mama, bahkan kerajaanku untukmu, Mama, untuk menebus setetes air susu yang pernah kutelan darimu dan setetes darah saat aku terlahir dari rahimmu. Demi Allah, harta yang banyak itu tidak pernah mengganti satu tetes darah sekalipun, saudara-saudara." Astagfirullahal. Kalian mah laki-laki nggak tahu rasanya hamil, coy. Hamil itu berat. Orang berkata rindu itu berat, yang berat itu hamil. Kalau hamil sudah gede banget, itu ibu-ibu mau garuk-garuk puser tuh udel ya.
Mau garuk-garuk udel aja susah. Dia mau ngegaruk udel harus ngebungkukin badan. Kenapa? Karena udelnya jauh. Kok bisa udelnya jauh? Karena perutnya maju. Ya pasti maju sama udel-udelnya. Masa perutnya maju udelnya ketinggalan? Itu sekedar garuk udel aja susah, ya Allah. Dia jalan pun berat, Masya Allah. Dia tidur aja susah, Masya Allah. Kita bapak-bapak bisa membawa beban berat di pundak. Macam bawa padi atau beras 50 kg. Itu kalau pegel disimpan dulu. Giliran kita pergi menyimpan itu karena pegel, kita peregangan seger lagi. Udah seger angkat lagi, jalan lagi, pegel lagi, simpan lagi, peregangan lagi, seger lagi, angkat lagi, jalan lagi. Tapi perempuan hamil gede kalau dia berasa pegel kagak bisa tuh perut disimpan dulu. Kata dia sama lakinya, pah nih nitip dulu perut, gue mau ke air dulu. Kagak bisa guys, dia kemana-mana dibawa, sampai tidur tuh hamil gede dibawa. Tidurnya serba salah, dia mau tidur terlengkang pinggang terasa, dia mau tidur telungkup takut meletus. Yang kena ke karpet, ke kasur cuma perutnya doang. Pala sama kakinya ngangkang, akhirnya kayak jungkat-jungkit. Kesenggol dikit sama betis laki muter kayak gangsing. Bininya berasa mulus, kayaknya mau lahiran, pecah ketuban, pecahan bukaan 1, bukaan 2, suami siaga siap antar jaga, dibawa ke bidan, iyalah masa dibawa ke warteg. Lalu kata bidan silahkan masuk naik ke ranjang, iyalah masa naik ke genteng, benerin antena. Lalu kata bidan, ayo silahkan kakinya ngangkang, Masya Allah. Kita laki mikir, inget sama keterangan, an-nihayah bil bidayah, ujung mah bagaimana awal. Itu dulu bikinnya ngangkang, mau lahirin hasilnya ngangkang juga. Tepuk tangan buat ibu-ibu luar biasa. Lalu kata bidan, ayo bu tarik napas. Ya iyalah pasti, masa tarik tambang Agustusan. Tarik napas. Ayo bu, dorong bu. Mohon izin radar. Itu perempuan. Ya Allah, itu perempuan lagi berjuang lu malah ngetawain. Lu ngetawain apaan guys? Itu si ibu disuruh ngelahirin kata bidan, tarik nafas. Dorong. Mohon maaf para lora, para kiai, mohon maaf. Itu perempuan udah lemes, badannya lelah, hampir mau ketiduran, diganggu sama bidan. Jangan tidur, tarik nafas lagi. Dorong lagi bu. Bidan memberi semangat, ayo terus. Bu terus, belok kiri, terus. Tarik napas bu. Dorong lagi. Terus. Jangan menyerah ibu, terus. Ibu. Rambutnya sudah kelihatan ibu. Padahal masih rambut si ibunya itu saudara. Mungkin ada teknis prosedur yang terlupa saudara-saudara. Tepuk tangan buat ibu kita luar biasa. Makanya you kagak punya alasan gak ngehormatin mama, betul enggak? Betul. Yang setuju bahwa mencintai ibu adalah sebuah kewajiban, tepuk tangan, suaranya mana? Mantap, I love you so much. Sarangnya, baraya, lanjut. Suaranya dong, lanjut. Saat bayi lahir si ibu tahu sadar anak gak berdaya. Padahal si ibu lelah. Maaf, hamilnya 9 bulan guys, bukan 3 hari. Ada pepatah mengatakan al-intidhar ahar minan nar. Sebuah penantian itu lebih panas daripada api. Makanya jadi jomblo itu menderita karena dia menanti sesuatu yang tak pasti. Kemarin, ya ini saya diajarin Gus Ebit. Itu Ramadan guys, Ramadan. Kalau yang lain nahan lapar sama nahan dahaga, jomblo menahan perasaan. Orang jomblo maghrib itu gak terlalu ngangenin. Orang jomblo tuh perempuan gak ngangenin karena yang lebih ngangenin tuh maghrib. Tapi tetap deritanya tiada akhir. Tapi walaupun bagaimana janganlah jadi manusia yang berhenti berharap. Karena putus asa bukan akhlak seorang muslim. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah jodohmu dekat atau jodohmu jauh? Entahlah. Madura ini besar guys. Madura ini luas guys. Madura tuh terkenal. Sari rapat. Saudara-saudara. Emang beneran serius gak bercanda.
Beneran. Iya Madura tuh luas. Ya ngapain cari yang jauh-jauh keluar Madura, wong di Madura aja cantik-cantik kok. Gunakan prinsip dari imam, prinsip dari para santri, kata santri wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al. Kalau masih ada domir muttasil, kenapa mikirin domir mun? Kalau masih ada yang dekat mikirin yang jauh ngapain? Imam Ibnu Malik ngomongin, kayaknya mendingan ditabuh hadroh deh bet alfiyahnya. Hadroh-hadrohnya guys, itu main handphone mulu, lu jomblo gue juga tahu. Tabuh hadrohnya, hadroh. Ini bet alfiyah nih, kaum santri nih yang paling bangga dengan alfiyah. Waqad dimil akhasafiti salih waqad diman masyid tabin tafi salih wa akhasafiti salih waqad diman masyid tabin salih 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 وسلم دائما على مدى ya salih. سلم دائما على Keren, keren, pamekasan keren. Ali wal ashabi Batu Bintang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Begitu kata Imam Ibnu Malik. Terus ada yang ngeluh, Kang, saya sih bukannya kagak nyari, Madura udah saya puterin atu-atu udah macam tawaf. Nah kalau tawaf boleh di Madura, saya udah haji berkali-kali Ustaz. Tapi kagak dapet juga cewek-cewek. Ya sudahlah, sabar dulu. Kadang-kadang yang jauh malah jadi yang dekat malah jadi yang jauh. Sabar aja. Kadang-kadang sumbernya dari isim nakirah yang tidak dikenal, boleh jadi dari isim makrifat yang sangat mudah untuk dikenal. Kata Imam Ibnu Malik, faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. صل وسلم دائما على مدى Allah salli وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من وغدا والآل والأصحاب من قد وغدا. Kasih tepuk tangan buat kaum santri. Ini saya tidak bermaksud apa-apa mengambil bait alfiyah itu karena ini adalah identitas santri. Dan Baraya, salah satu misi Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara hari ini 2021 adalah kembali memasyhurkan kitab kuning. Karena hari ini kitab kuning mulai dianggap sesuatu yang usang dan sudah tidak kekinian. Sampai ada yang mengeritik ngapain baca kitab kuning. Ngapain capek-capek pa'alayat ulu pa'lan nasroyan suruh nasron. Ngapain capek-capek baca kitab yang gak ada barisnya. Butuh waktu lama hanya untuk belajar nahu sorab mantik ma'ani bayan pada bilagah. Sampai dikritik Pak Bu. Sampai akhirnya ketahuan banyak orang yang kalau berpendapat kadang-kadang hanya satu arah tanpa mempertimbangkan banyak sekali qaul ulama yang lain. Ini mungkin gara-gara orang sudah melupakan kitab kuning. Oke, kitab kuning memang klasik. Oke, kitab kuning usianya memang sudah berabad-abad. Tapi justru Madura, Indonesia adalah negeri yang cinta kepada para ulama. Budaya yang diwariskan oleh para ulama terdahulu tidak akan mudah begitu saja kita lupakan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pendahulunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga warisan leluhurnya. Di antaranya kitab kuning, dan kita kaum santri majelis taklim pondok pesantren berkewajiban menjaga lestari kitab kuning itu, saudara-saudara.
Maaf, Radar, maaf. Faktor lapar. Saya perjalanan jauh dari Bandung ke sini, naik pesawat, jalan darat, datang-datang bukan disuruh makan, disuruh ceramah. Radar kiai besar tapi tega juga tak terhingga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Bagaimana jemaah? Paham? Itu yang saya tunggu ya. Karena sudah paham saya cukupkan sekian. Sudah paham belum? Allahu Akbar. Itu jawaban termodus yang saya ingat malam ini. Kalian sebenarnya udah paham cuma masih betah gitu ya. Itu di belakang ya Allah nini-nini semua ya. Sepoh-sepoh semua ya. Itu ada jandanya nggak? Hidup janda. Hidup janda. Hidup janda. Siap bela janda. Hah? Hah? Rande laku kabin. Rande laku kabin. Bingko. Rande laku kabin bingko. Rande laku kabin bingko. Itu artinya apa, Gus? Oh, semuanya luar biasa. Oh ya. Jadi bahasa Maduranya semua luar biasa ya. Rande laku kabin bingko. Rande laku kabin bingko. Terima kasih Gus. Saya kalau kursus bayar Gus ya. Ini gratis Masya Allah. Terima kasih Gus. Jasamu sangat besar sekali Gus. Apa yang kau ajarkan tidak akan dilupakan. Rande laku kabin bingko. Nanti saya pulang ke pesantren, santri saya mau saya ajarin. Jadi kalau suatu saat santri saya ada yang jadi dai, dapat undangan ke Pamekasan, mereka tahu caranya bicara bahwa kalian luar biasa. Rande laku kabin bingko. Makasih Gus. Keren. Masya Allah. Nah gitu Ceng. Tadi mestinya Ceng juga begitu Ceng. Ceng itu ini barangkali ada yang penasaran kenapa Ceng. Ceng itu mirip Gus di Jawa. Atau Lora di Madura. Jadi Ceng itu maksudnya anak kiai. Jadi saya manggilnya Ceng. Jadi gitu Ceng. Mestinya tadi tuh bilang gitu Ceng. Mestinya gitu. Jadi pas tadi mau sholawat, rande laku kabin bingko. Hah? Oh, kata Gus Ebit kasih tahu, Ceng takok binin. Begitu. Oh, artinya Aceng cakep banget. Wah. Ceng takok binin. Wah. Berarti kalau gitu Ustadz hari ini takok binin gitu. Begitu. Ya, Masya Allah. Tapi menurut saya Gus Ebit juga ganteng, makanya Gus Ebit takok binin. Aduh, andai saya paham. Saudara-saudara. makanya yang mulia muassisu jam'iyyati Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Yai Hashim Asy'ari rahimahullah, beliau ngajarin sama putranya Yai Wahid Hashim biar memahami bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Belanda, biar tidak dibodohi. Makanya karena alasan itu saya belajar sama Gus Ebit biar saya tidak dibodohi. Akhirnya saya belajar bahasa Madura. Tepuk tangan buat Gus Ebit ya. Orang kalau berbuat baik doain. Bahasanya begini kan kalau doain, ya, jazakallah ahsan atau jazakallah akthar. Semoga Allah membalasmu lebih banyak sebagaimana kau lakukan kepadaku atau saudaramu. Gitu kan gitu ya. Terima kasih Gus, apa yang kau lakukan kepadaku semoga Allah membalasnya dengan lebih banyak. Kenapa ya Gus Ebit nggak amin ya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Gaskeun. Salam jos ojo los gak rebel. Salam jos los gak rebel. Saya agak ragu karena kalau dalam bahasa Sunda jos itu colok artinya. Jadi salam jos itu salam colok. Saudara-saudara, ketika manusia berkata cinta orang tua tak ada kurang, syariat mengkritiknya. Karena cinta orang tua masuk kategori habibun yuslihu fil awal, la fil akhir. Saat di akhir cinta orang tua ada yang berkurang, faktor usia. Oke, yang kedua, cinta anak.
Katanya cinta anak terbaik, Islam mengkritiknya. Kenapa? Karena cinta anak itu masuk kategori habibun yuslihu fil akhir, la fil awal. Cintanya boleh jadi terasa di akhir, tapi tidak di awal. Maksudnya ada fakta, oke, ada anak yang menghajikan orang tuanya, ada. Ada anak yang bayarkan hutang orang tuanya, ada. Ada anak yang benar-benar ngurusin orang tua di masa tuanya, ada. Ya, kasih sayang anak bagi orang tua, tapi itu terjadi di akhir saat anak dewasa dan punya tenaga atau bahkan punya harta. Tapi tetap waktu kecil si anak merepotkan, betul tidak? Tetap waktu kecil si anak merepotkan. Si ibu merasa kerepotan karena anak kecil belum bisa bicara. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Saat terlahir ke muka bumi, bicara saja belum bisa. Mubalig yang paling fasih ceramahnya, qori yang paling indah suaranya, munsyid yang paling syahdu qasidahnya, tetap waktu lahir ke dunia belum bisa baca salawat, belum bisa baca Quran, belum bisa baca ceramah. Dia lahir ke dunia hanya berbahasa dengan satu bahasa. Orang tua Madura, si ibu melahirkan anak, saat terlahir bukan bahasa Madura yang terucap, bahasa kesucian. Orang Sunda melahirkan, yang lahir bayi tak berbahasa Sunda sebelumnya, namun berbahasa kesucian. Orang Cina melahirkan, orang Arab melahirkan, orang Jawa melahirkan, orang Bugis melahirkan, orang Afrika melahirkan, orang bule melahirkan. Saat lahir si bayi belum bisa bicara apapun, dia hanya bisa baca kesucian. Apa itu bahasa kesucian? Itulah bahasa kesucian. Betul gak? Orang Batak yang katanya bicaranya seperti itu, saudara-saudara, tetap waktu nangis. Orang Thailand yang kalau bicara samadikap, tetap kalau waktu lahir. Orang Sunda yang kalau bicara kumaha dararamang, waktu lahir ke dunia. Orang Jawa waktu bicara kados pun de kabare pun piye kabare, waktu lahir ke dunia. Madura gimana? Kalau apa kabar? Apa kabar? Engkau kereh. Saya kan lagi belajar. Kalau pengucapan saya kurang pas, jangan ditertawakan. Jujur saya sampai dulu belajar waktu saya pertama kali belajar bahasa Madura itu di Probolinggo, di Gus Hafid tuh, yang itu tuh, yang bede. Saya masih susah nyebutnya itu. Bede. Tuh kan kalian ketawa, engkau kereh. Nah, tuh kan diketawain lagi. Saat orang Madura berbicara, engkau kereh. Tapi saat lahir ke dunia, dia tidak berbicara itu, melainkan sama bahasanya, aneh. Orang Cina, orang Arab, dan itu bahasa kesucian. Dan anehnya sama, mau kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hijau. Sama, nggak peduli ibunya seorang sinden. Walaupun ibunya seorang sinden, nggak mungkin nangis si bayi akan ada cengkoknya. Pas lahir, nggak akan. Atau ibunya seorang lady rocker, ayahnya seorang rockstar. Pas bayinya lahir, tangannya diangkat. And you gotta keep them separated. Hey, yeah. And you gotta make. Mau enggak kan? Saat dia nangis. Bahasa kesucian tak berdaya. Anak cintanya terasa di akhir, tidak di awal. Oke, Islam mengkritik. Lanjut, biar cepat. Yang ketiga. Lapar guys. Yang ketiga. Jujur coy, jujur. Yang ketiga, cinta dari teman. Katanya cinta sahabat itu seperti kepompong. Atau istilahkan dengan istilah lain. Cinta dari sahabat penting. Oke, syariat mengkritiknya. Islam mengkritiknya. Karena cinta dari sahabat itu masuk kategori yuslihu fil lahir la fil batin. Akan terasa di zahir sahabatmu ada, tapi batinmu tidak pernah tercukupkan hausnya. Andai kau beri aku minum hari ini, tetap sejuta senyumanmu tidak akan pernah bisa mengobati hausku, berkata Gus Ebit dalam captionnya. Saudara-saudara,
ini Baraya, ini saudara-saudara, ketika seseorang punya banyak teman, datang ke Pamekasan temannya ribuan, datang ke Sampang temannya ribuan, datang ke Bangkalan temannya ribuan, datang ke Sumeneb temannya ribuan, datang ke Surabaya temannya ribuan, datang ke Bandung temannya ribuan. Oke, temannya banyak, buka akun Facebook temannya banyak, buka akun Instagram followernya banyak, buka akun YouTube subscribernya banyak. Oke, temannya banyak, tapi jomblo tetaplah jomblo. Penderitaan yang membuat dia terkadang sulit membedakan mana hitam dan merah. Jomblo tuh sakit banget loh Mas Allah. Bener loh, serius. Jomblo itu bawaannya gabut, galau. Itu kaum rebahan itu kebanyakan jomblo guys. Jomblo itu jomblo, kalau lihat janur kuning melambai dia panik gak jelas. Panik gak, panik gak, panik gak. Anehnya melihat janur kuning melambai di pinggir jalan dan adanya pelaminan yang begitu indah terhias dengan megah, dia bukan bahagia. Dari luar pagar dia hanya berteriak dan menunjuk. Harusnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata kaum gabut itu kalian, saudara-saudara. Ditegur sama RT takut mengacaukan pernikahan, akhirnya dia dimarahi. Dia makin murung, cemberut dan berjalan sambil menundukkan kepala. Apapun di depan mata dia tendang, bekas minuman dia tendang. Ada kulit pisang dia tendang, terpeleset dan jatuh. Bukan bangun malah bernyanyi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Baru saja hujan tadi malam, ada air yang menggenang, sekedar genangan air yang kalau dia berdiri mungkin hanya akan tenggelam sampai mata kaki. Tapi bagi orang yang sedang gabut dan jomblonya akut, mungkin dia akan seperti tenggelam di tengah samudra dan diombang-ambing oleh gelombang lautan. Dan dia berkata, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Saking beratnya beban, tengok kanan, tengok kiri, dia lupa utara, lupa selatan, dia lupa timur, dia lupa barat, tak tahu lagi harus melangkah kemana, entah di mana rumah berada. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Ya itulah derita, itulah derita. Masya Allah, tabarakallah. Makanya baraya. Ada orang yang berkata, ini orang Madura yang berkata, Beni judu. Osap aing mata. Ambo jek nangis. Makle bisa lopa. Careta seng manis. Langkar tak gampang, langkar tak sa gempang apelik tangan. Dalam maelang. Duh rasa sayang. Boleh bantu gimana nadanya? Benih bola dika. Aduh, ini bahasa Madura. Andai saya paham tapi saya suka. Osap aing mata gimana nadanya? Careta seng. Saya suka lihat semangatnya, cuman gak kuat lihat urat lehernya yang segede gaban. Oh siapa? Tepuk tangan buat santri yang luar biasa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu gimana kabarnya Fajar sama Ica? Udah gabung apa masih terpisahkan oleh? Udah ya, Masya Allah. Halo. Jujur, saya jatuh cinta sama Madura. Tepuk tangan sekali lagi buat Madura. Jadi jelas ya, cinta sahabat tuh ada kurangnya. Apa? Urusan hati. Teman banyak, oke, sip lah. Aku setuju, teman tuh penting. Jomblo, menderita guys. Oh ya Allah. Nanti pulang dari sini beliau mandi berendam pakai Baiklin.
Insya Allah berkahnya hilang jomblo ya. Oi, katanya beliau lebih memilih kopi daripada cinta. Kenapa? Karena kopi mendatangkan inspirasi, sedangkan cinta mendatangkan air mata. Wah, berkata Gus Ebit, follow Muhammad Asami Sofyan di Instagram. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang keempat, katanya cinta sejati itu dari si dia. Dia yang membuat hatimu berdebar setiap saat. Dia yang membuatmu bisa melayang-layang di dimensi ketiga. Seakan kau berjalan pun tidak lagi menapakkan kaki di atas bumi. Dialah kekasih, kemudian menjadi istri. Atau dialah kekasih, kemudian menjadi suami. La, tidak saudaraku. Islam mengkritiknya, syariat mengkritiknya. Cinta suami itu tidak sepenuhnya sempurna. Cinta istri tidak sepenuhnya sempurna. Karena menurut Islam, cinta pasangan hidupmu, si istri atau si suami, masuk ke dalam kategori yuslihu fil batin, la fil zahir. Terasa menyenangkan di hati, tapi tidak di zahirmu. Apa maksudnya? Saat kau bujangan, kau bebas. Sekedar kemalaman tidur di pos ronda aja bisa. Nginep di rumah teman gak ada masalah. Udah punya istri gak bisa sembarangan pergi ke sana dan ke sini. Waktu bujangan gak punya uang gak masalah. Sampai ada berkata prinsip mangan orang mangan ngumpul. Sing penting udut. Ada orang begitu. Punya uang gak masalah, yang penting bisa ngudut. Ada orang berkata begitu. Itu prinsip orang bujangan, Pak. Orang punya istri gak bisa gak punya duit. Dia mesti ngasih nafkah buat istri. Apalagi ada anak, dia mesti ngasih nafkah sama anak. Wajib hukumnya ngasih nafkah, ngasih makan buat istri. Ini kelihatan. Urusan hati terpenuhi, urusan zahir tersiksa. Ini bagi si suami, pun istri. Istri saja waktu perawan dia bebas, mau tidur kapan, bangun kapan. Tapi kalau sudah punya suami, jangankan sekedar duduk dan bermain handphone. Saat sedang sholat sunat saja, contoh sholat tahajud, kalau suami mau memanggil, maka hentikan sholat tahajudmu dan penuhi panggilan suami. Seperti inilah gambaran tentang. Oke, mau tepuk tangan dulu boleh semuanya, 1, 2, 3. Saya lanjutkan. Oke, sudah? Oke, saya lanjutkan. Ini gambaran tentang bagaimana cinta pasangan tidak benar-benar sempurna, ada saja kurangnya. Maka Islam menjawab sebagaimana qala tabaraka wa ta'ala, wa idza aradta an tuhibba ahadan fahbubni li'anni aslahu fil awal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau kau hendak cinta, lebih baik cinta saja sama Allah. Kenapa? Karena cinta Allah selalu sempurna di awal, selalu sempurna di akhir, selalu sempurna di zahir, selalu sempurna di batin. Artinya tidak pernah ada kurangnya cinta Allah. Bagaimana mendapatkan cinta Allah? Lakukan dengan cara terdekat, yaitu sebagaimana disabdakan man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu man akramallahu fama'wahul jannah. Halo. Ini jawabannya, ini kesimpulannya di ujung ini, makanya perhatikan jangan sampai kelewatan kalau saya sedang berbicara menyampaikan, apalagi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu man akramallahu fama'wahul jannah. Ustaz Ridho ketawa-ketawa, seneng dia Masya Allah. Dia pengantin guys, pengantin. Ya pengantin. Wah, Masya Allah, udah gak jomblo lagi. Seandainya saya ceramah di hadapan Ceng Ridho 2 tahun yang lalu, wah bubuk dia, habis dia. Saya bully dia. Tapi sekarang alhamdulillah Ceng Ridho sudah menikah. Saya minta amin dari kalian. Mudah-mudahan pernikahannya sakinah mawaddah rahmah. Saatnya nanti punya turunannya soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muslimin, kata Allah, aku terbaik di awal, di akhir, di zahir, di batin. Gak ada yang kurang. Solusi untuk cinta kepada Allah dan mendapatkan cinta Allah caranya adalah mulai dengan cara tersederhana dan paling mudah, yaitu man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu man akramallahu fama'wahul jannah. Yang artinya adalah man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan ulama faqad akramani, maka dia telah memuliakan aku. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, man akramani, dan siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad akramallahu, maka dia telah memuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man akramallahu, dan siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, fama'wahul jannah, maka tempat pulangnya adalah surga, sebagaimana surga adalah tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya, saudara-saudara. Jadi pahamnya begini, kalau mau cinta Allah, cintai Rasulullah. Cara cinta Rasulullah mulailah dengan cinta ulama. Karena cinta ulama sama dengan cinta Rasul sama dengan cinta Allah berarti dapat ridho Allah, dapat ridho Allah sudah mesti dapat surga. Amin.
Makanya perhimpunan dan perkumpulan kita malam ini di Majelis Al-Hijrah di acara Milad Perdana Al-Hijrah malam ini salah satunya adalah sebuah proses mengejawantahkan sebuah pemahaman di dalam kolbu kita bahwasanya sebuah keniscayaan hidup di bumi Nusantara untuk keberkahan adalah selalu terhimpun dengan para ulama, selalu berkumpul dengan para ulama dan bangkit berjuang bersama para ulama. Inilah salah satu alasan kuat kenapa salah satu murid terbaik dari yang mulia Syekhuna Khalil Al-Bangkalani yaitu Hadratus Syekh Yai Hashim Asy'ari. Beliau 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama karena ulama adalah keniscayaan, ulama adalah solusi, ulama adalah jawaban dari setiap permasalahan manusia. Sebagaimana lewat ulama seseorang tersambung kepada Rasulullah, sebagaimana lewat ulama seseorang tersambung kepada Allah. Karena tanpa ulama kita bukan siapa-siapa. Katakan dengan hatimu yang hadir dan lisanmu yang bersuara lantang, man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana kaifa ma kaifa ma syafaat Nabi mulia juga ridho Allah Ta'ala juga syafaat Nabi mulia. Sejatinya seorang santri dengan cinta dan khidmahnya kepada kiai, sejatinya umat yang cinta kepada Nabi menghidupkan sunnah lewat bimbingan dari para kiai. Ya Allah, izinkan kami selalu memiliki kekuatan dan kesehatan untuk hadir majelis, untuk menghadiri majelis para ulama, para kiai, menimba ilmu dari mereka dan menjadikan ilmu mereka bekal kehidupan kami di dunia sampai menjadi bekal kemari untuk kehidupan setelah kematian kami, sehingga kami benar-benar mendapatkan ridhamu ya Allah, sehingga kami benar-benar mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Innaka sami'ud du'a wa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa innaka semua berjamaah katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu umirtu wa ana mina rabbana atina hasanah wa bi wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Nabi Muhammad. Saya Muhammad Hariri, saya santri, saya Indonesia, saya NU. Sallu ala Nabi Muhammad. Follow Instagram saya buat silaturahim jarak jauh. Muhammad Hariri AA. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.